Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di video kali ini seperti biasa, video kali ini adalah video review akumulasi mingguan untuk periode 24 sampai 28 Agustus 2020. Nah, ini adalah list minggu lalu. Ada BSDE, BBRI, POWON, PTBA, Wika. Nah, banyak yang tanya, eh, kalau minggu depan yang nggak masuk list itu berarti jelek ya? Enggak. Di sini di tulisan kecil di sini Bapak Ibu bisa lihat. Silakan tetap jadikan watchlist kelima saham ini. Minggu ini tidak masuk list akumulasi bukan berarti jelek atau sedang dalam posisi markdown. Jadi contohnya kalau dari minggu kemarin CTRA nggak masuk lagi, kan ada CTRA kan. CTRA nggak masuk lagi. Apakah CTRA langsung jadi jelek? Enggak, belum tentu. Jadi silakan, misalkan minggu ini nggak masuk watchlist lagi, itu tetap dijadikan, minggu ini nggak masuk list akumulasi, itu tetap dijadikan watchlist. Oke? Nah, jadi langsung aja. Sekarang kita review 5 saham yang diakumulasi untuk minggu ini. Nah, tapi sebelum itu, untuk sesi Q&A-nya itu udah saya pilih beberapa pertanyaan, jadi supaya videonya nggak terlalu panjang. Nanti pertanyaannya apa aja, nanti saya tulis di deskripsi. Kira-kira pertanyaannya ada pertanyaan apa aja dan dari siapa. Dan di menit berapa. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik, bisa langsung skip, mau langsung ke pertanyaan tersebut. Oke, langsung aja. Untuk 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar. Yang pertama itu adalah sebentar saya setting dulu ininya. Saya lupa setting broker summary-nya. Oke, workspace broker summary. Satu font. Oke, kecilan kayaknya, saya tambah lagi deh. Oke, sip, mantap. Oke, nah jadi yang pertama itu adalah Unilever. Pertama adalah Unilever. Kita lihat bandarmologi seminggu terakhir. Ini grafiknya. Unilever. Nah, ini untuk Unilever. Unilever seminggu terakhir kita rubah ke net. Masih diakumulasi bandar. Ini untuk seminggu terakhir untuk Unilever. Coba kita lihat di hari terakhir seperti apa. Di hari terakhir pun masih diakumulasi. Kalau kita lihat DX-nya ini DX foreign. Jadi bukan DX lokal. DX-nya DX foreign. Jadi untuk Unilever ini menarik, masih diakumulasi. Kalau ada orang nanya risknya di mana? Ya, risk pertama tentunya di sini. Ini kan congestion area di sini. Risk keduanya ya di sini. Nah, di sini. Itu. Ini risk 1, ini risk 2. Silakan untuk target profitnya silakan diatur sendiri mau ke berapa. Kok hilang? Oh, berubah. Nah, itu untuk Unilever. Ini udah mau breakout juga, potensial breakout 8.400, 8.500, 600 lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah Java. Jadi Java masuk lagi. Java kalau kita lihat seminggu terakhir masih akumulasi, cuma memang di hari terakhir itu ada distribusi. Cuma kalau kita lihat distribusinya itu volumenya pun kecil. Jadi volumenya kecil, 2 candle turun ini volumenya kecil, jadi rasanya kalau Java turun lagi pun itu malah harusnya jadi menarik. Mungkin kisaran 1095 sampai 1105
itu menarik buat Java. Sekarang pun udah menarik sih, cuma melihat kemarin distribusi rasanya bakal turun sekali lagi. Nah, ini buat Java. Java pun salah satu saham yang kita bahas terus, yang intens kita bahas, Java, PTBA, lalu ada BNGA juga kemarin, ada di channel Telegram. Nah, jadi ini untuk Java. Nah, selanjutnya itu adalah PTBA. Jadi Unilever, Java, PTBA. Nah, ini untuk PTBA, akumulasi di hari terakhir, seminggu terakhir juga akumulasi. Kalau kita lihat grafiknya, nah ini sebenarnya udah di resisten, udah mau breakout cuma nanggung nih. Udah mau breakout cuma nanggung. PTBA menarik sih. Bandarmologinya di hari terakhir pun masih akumulasi, jadi PTBA menarik. Nah, enaknya saham yang ada gap itu buat target profitnya gampang, mulut gap aja, target profit 1, target profit 2. Jadi itu tips aja cara buat nentuin target profit kalau ada gap. Biasanya sih ke mulut gap. Seperti itu. Nah, itu saham ketiga. Saham selanjutnya itu adalah hoki. Saham selanjutnya ini adalah hoki. Nah, ini saham hoki. Ini saham beras hoki. Ini kita lihat seminggu terakhir akumulasi dia. Kita lihat 3 hari terakhir waktu candlenya apa ini, doji ya, doji semua. Akumulasi kecil, retailnya juga jualan. Jadi buat saham hoki ini cukup menarik. Nah, bagi yang udah lama di grup mungkin tahu, kalau ada yang nanya hoki, saya selalu bilang hoki ini salah satu saham yang dipegang oleh institusi reksadana. Jadi seharusnya sih masih dijagain ya harganya. Seharusnya masih dijagain harganya. Jadi saham hoki so far masih menarik. Hoki ini setipe lah sama ini, sama Wood. Nah, ini setipe sama Wood. Sama-sama saham pegangan institusi reksadana. Gitu. Nah, selanjutnya tadi udah Unilever, Java, PTBA, hoki. Yang terakhir adalah Bank Jabar. Yang terakhir adalah Bank Jabar. Nah, Bank Jabar. Bank Jabar ini seminggu terakhir seminggu terakhir akumulasi BJBR. Seminggu terakhir akumulasi memang udah naik juga dan memang udah kita broadcast juga sebelum Bank Jabar. Coba. Nah, ini Bank Jabar tanggal 26. Ini bandarmologinya. Bandarmologi versi chartnya memang menarik si Bank Jabar ini. Bank Jabar ini menarik terus naik. Nah, terus sekarang gimana? Nah, kalau nemu seperti ini, kasus seperti itu naik, kita cek aja di hari terakhir bandarmologinya gimana. Di hari terakhir ternyata bandarmologinya masih akumulasi. Artinya apa? Artinya ini saham masih menarik. Terus sisanya tinggal kita cari aja kira-kira bakal koreksi nggak, kalau koreksi sampai berapa. Kalau koreksi sampai berapa. Nah, ini saham-saham Bank Jabar kayak gini, ini agak susah ngukur risknya. Nah, paling sampai sini. Ya kan di sini ada congestion area kecil. Nah, di sini ada congestion area kecil. Kalau kita tarik sampai sini. Nah, jadi kalau Bank Jabar bisa dapat di 1090 itu menarik juga. Dengan catatan gak ada distribusi besar ya, karena sebelumnya kan udah akumulasi. Gitu. Nah, jadi itu 5 saham. Ada Unilever, ada Bank Jabar, Java, PTBA, lalu ada hoki. 5 saham itu. Silakan dianalisa lagi. Silakan dianalisa sesuai basic analisa masing-masing. Jadi jangan jadikan bandarmologi sebagai acuan utama, tapi jadikan sebagai bahan pertimbangan tambahan. Itu cara pakai bandarmologi yang benar. Nah, sekarang masuk ke ke berapa nih? Saya lupa. 6 pertanyaan. 6 pertanyaan yang masuk di Instagram. Saya sengaja filter supaya pertanyaan tentang kayak ada pertanyaan tentang saham ini bisa jual di berapa, sahamnya target profitnya ke berapa, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang rasanya kurang cocok dijawab di video mingguan. Itu mah di grup aja silakan, itu pun kalau ada yang jawab. Nah, pertanyaan pertama daripada Nidewis, saham seperti BRIS apakah bisa dibilang the next multi-bagger, the next INKP? Secara FA mendukung sekali sesuai video Pak Frans tentang Kanun Aceh. Belum lagi kalau memang merger jadi
Belum lagi kalau memang merger jadi. Sekarang masih sekedar wacana memang. Makasih Pak Frans, makasih topi kuning. Apa topi kuning itu? Nah, apakah Breeze bisa jadi the next multi-bagger? Saya bilang saya nggak tahu. Kenapa? Karena multi-bagger atau enggak itu kalau udah kejadian. Jadi saya bukan dukun, jadi waktu Breeze di 400-an pun saya nggak expect bisa ke 1000 secepat ini. Jadi bagi bapak ibu yang memang niatnya mau nyari saham multi-bagger, itu nggak akan ada yang bisa bilang saham ini multi-bagger, saham ini multi-bagger, saham ini multi-bagger. Nggak bisa. Harus diikuti day by day-nya. Harus diikuti day by day bandarmologinya, day by day pergerakan harganya, TA-nya, itu harus diikuti seperti itu. Jadi nggak bisa bilang dari sini langsung bilang di candle ini misalkan bilang Breeze calon multi-bagger ke 1000. Dasarnya apa? Jadi nggak bisa seperti itu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Nah, ya tentang kanun LKS. Jadi bagi yang nggak tahu, kita sempat buat video mengenai Breeze bahwa Breeze ini news yang bakal angkat itu sebenarnya news tentang kanun LKS. Maksudnya berita yang angkat sesungguhnya ya. Karena di market yang bertebaran itu beritanya tentang merger BUMN syariah. Cuma kalau saya lihat waktu itu kayaknya lebih ngefek kanun LKS. Kanun LKS ke fundamental ke fundamental Breeze daripada merger BUMN syariah. Nah, jadi nggak heran sekarang labanya tinggi banget, Breeze naik luar biasa. Itu karena apa ya? Karena efek kanun Aceh ini, kanun LKS ini. Bagi bapak ibu yang nggak tahu apa, silakan googling aja atau simply ketik di YouTube nama saya diikuti saham Breeze, nanti akan ada tentang kanun LKS. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kenapa nggak buka nih? Oke, pertanyaan kedua dari Budi_Ali. Malam Pak Frans, bagaimana prospek emiten konstruksi minggu depan? Karena emiten properti sudah manggung minggu ini dan biasanya seirama dengan konstruksi. Dan menurut Pak Frans, emiten konstruksi yang paling bagus apa? Nah, kalau prospek emiten konstruksi minggu depan tentu kita harus lihat. Coba aja kita lihat sekilas. Jangan Wika masih akumulasi. Chart ya, Wika koreksi masih akumulasi, jadi Wika ini masih oke. Terus ada WSKT. Lihat aja hari-hari terakhir 28 coba. WSKT Adi oke, coba 24. Oke, WSKT PTPP. Oke, tetap PTPP sama Wika yang menarik. PTPP, nah ini PTPP udah kena resisten, turunnya sampai mana? Di sini ada support. Sini saya support. Wika, WSKT, Adi. Adi. Apakah emiten konstruksi minggu depan prospektif? Mungkin nggak semua. Kalau disuruh pilih, saya selalu bilang kalau disuruh pilih antara 4 emiten konstruksi BUMN, saya selalu bilang pasti PTPP sama Wika. Kenapa? Karena ini di luar bandarmologi, tapi dari sisi kontribusi pendapatannya itu PTPP dan Wika itu lebih solid daripada Waskita sama Adi yang mengandalkan proyek dari BUMN, proyek dari pemerintah, sementara porsi swastanya kecil. Kalau kita breakdown revenue-nya untuk PTPP sama Wika itu porsi swastanya cukup besar. Jadi walaupun pemerintah belanjanya lagi kurang, lagi turun misalkan ya, karena tahun depan kan naik. Belanja lagi turun. Ya dua saham ini, dua perusahaan ini kinerjanya nggak akan turun banget. Jadi nggak usah takut. Beda sama Waskita atau Adi. Ya Adi itu biasa ngandelin proyek pusat, pemerintah pusat. Kalau Waskita biasa proyek BUMN. Kalau proyek stop atau lagi delay dulu atau postpone dulu, ya itu tentu berdampak ke kinerja keuangannya. Seperti itu. Nah, apakah minggu depan bisa manggung? Ya tadi nggak semua, dan kalau saya rasa emiten konstruksi udah manggung dari minggu-minggu kemarin.
udah naik dari minggu-minggu kemarin, dan justru sektor properti yang baru manggung ya. Baru manggung minggu kemarin ya, baru mulai naik lagi. Ini breakout lagi nih si CTRA. CTRA breakout, SMRA dia juga breakout. Jadi rasanya sektor properti, sektor konstruksi minggu depan masih cukup oke. Masih cukup oke. Gitu Pak Budi. Oke. Nah, next selanjutnya nggak bisa. Selanjutnya dari Pak Teguh T9 underscore. Pak Frans, apakah aman kalau beli saham yang kalau dilihat dari broker summary itu bandarnya tukar-tukaran barang, jadi value-nya 50-50? Terus pada situasi seperti apa bandarmologi dikatakan menarik? Apakah aman? Tergantung. Jadi biasanya kalau broker summary-nya 50-50, kita langsung contoh real aja. Misalkan saham Apik. Nah, saham Apik. Nah, ini broker summary-nya mungkin bisa dibilang 50-50. Tarik aja. Nah, ini AP, ada YB. Nah, ini kebetulan YB-nya nggak ada lagi. Ada CP, YP, EL, PS, TP, SH, dan segala macam. Intinya brokernya kanan kirinya sama semua kan, ya kan? Nah, kalau seperti ini biasanya indikasinya itu adalah saham repo. Kita lihat. Oh, ternyata setelah dilihat dari volumenya pun mendukung kalau ini saham repo. Pertanyaannya adalah apakah aman beli saham-saham yang broker summary-nya seperti ini? Jadi jawaban saya tergantung sahamnya udah naik berapa besar. Biasanya kalau saham-saham yang potensi repo itu harganya akan naik dan akan dijaga di range tertentu. Jadi selama kita disiplin sama TA, jadi saya selalu kasih tips untuk saham repo itu fokus aja sama TA-nya. Nggak usah fokus sama broker summary atau sama analisa yang lain, itu nggak usah. Fokus sama TA-nya. Kalau TA-nya udah bilang cut loss, udah jual aja. Kenapa? Karena kalau kita masih denial di saham-saham repo, nanti ujung-ujungnya akan dibawa nyelam kayak ini. Kayak saham kebak. Akan dibawa nyelam, akan dibawa ke bawah. Gitu. Atau saham BAT ya kalau nggak salah. Obat belum, masih dijaga ini BAT. Tapi kebaknya udah turun. ITIK saya udah nggak ngikutin. Gimana ITIK pun volumenya udah mulai hilang, udah mulai turun. Nah, salah satu ciri saham repo kalau misalkan, atau saham potensi repo kalau misalkan udah mulai nggak oke atau udah mulai mau turun, itu satu ciri-cirinya. Biasanya volume transaksinya turun atau ngilang. Ini kan contohnya ngilang volume transaksinya. Saham ITIK volume transaksinya ngilang. Terus saham apa lagi? Kebag tadi volume transaksinya turun terus ngilang diikuti harga yang turun. Nah, kalau udah begini-begini hati-hati. Gitu. Ada satu lagi nih. Nah, ini sebat pun ada potensi, tapi saya nggak berani bilang ini repo. Ada potensi. Nah, ini hati-hati aja. Mungkin sekarang lagi naik, lagi senang-senangnya. Nah, mungkin bisa meledak, bisa turun. Jadi tunggu aja. Tunggu jadwal manggung bandarnya kalau kata CTS. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh sorry, tadi kayaknya ada pertanyaan lanjutan. Situasi seperti apa bandarmologi dikatakan menarik? Tentunya situasi pada saat akumulasi itu menarik. Akumulasi itu menarik. Itu bandarmologinya menarik ya. Setelah bandarmologinya menarik, dilihat harganya. Apakah harganya sudah menarik bagi kita atau belum? Kalau belum, ya tunggu tentuin trading plan-nya buat trading plan-nya. Tapi kalau sudah menarik, ya berarti bandarmologinya bisa jadi confidence tambahan buat kita masuk atau buat kita entry. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari Ibu Fani, Pak Frans, saya mau tanya, misal dalam satu hari ada salah satu saham yang masuk di net foreign buy RTI. Tapi saya cek di broker summary sepertinya distribusi. Itu artinya apa? Nah, kalau di RTI, jadi ini adalah dua konsep yang berbeda. Broker summary itu bicara tentang bandarmologi.
Sementara kalau net foreign, net FRTI itu bicara soal foreign flow atau dana asing. Nah, apakah keduanya berbeda? Yes, berbeda. Kalau di foreign flow itu fokusnya asing dan retail. Itu kalau di foreign flow. Sementara kalau di bandarmologi, itu fokusnya bandar dan retail. Bandar dan retail. Nah, bandar dan retail. Bandarnya siapa? Bisa asing, bisa lokal, atau gabungan keduanya. Ini asing dan lokal. Jadi kalau bandarmologi, dia nggak peduli dia asing atau lokal. Yang penting kalau akumulasi, akumulasi. Cuma kalau foreign flow, harus asing, harus investor asing. Sementara retail di sini adalah lokal atau investor lokal. Jadi itu perbedaan mendasar antara bandarmologi dan ilmu foreign flow. Seperti itu. Jadi jelas berbeda kalau karena saat foreign buy belum tentu bandarmologinya bagus. Jadi saat foreign buy belum tentu bandarmologinya bagus. Gitu. Oke. Cukup jelas rasanya. Selanjutnya dari Pak Chanlung, Pak Frans, kalau saya perhatiin broker summary, misalnya broker asing, dia lagi buy-nya banyak, tapi kalau ditelusuri di list tradingan, belinya nyicil-nyicil. Apa bisa dibilang itu bandar lagi mancing atau itu hanya simply ada retail juga di asingnya? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Pengalaman saya, jadi bisa benar, bisa salah. Cuma memang yang saya perhatikan, investor asing itu di beberapa saham, contohnya di Cepin. Jadi kalau beli itu lotnya kecil-kecil. Mungkin ada yang merhatiin juga kalau di Cepin. Nah, Cepin asingnya lagi banyak gak nih? Nah, intinya lotnya kecil-kecil kayak gini. Ini kebetulan isinya lagi lokal semua. Nah, ya kurang lebih belinya sama kayak jual yang kecil-kecil gini tapi konsisten. Sering banget nemu kayak gitu. Nah, entah benar atau enggak, mungkin salah satu pola transaksi investor asing memang seperti itu. Jadi nyicil kecil-kecil sebentar. Coba kita lihat waktu dia net buy deh. Cepin tanggal, misalkan tanggal berapa nih? 84. Jadi belinya kecil-kecil tapi nanti ada one moment dia akan HK-nya gede, beli kanannya gede. Nah, itu salah satu ciri investor asing di saham Cepin. Saya nggak tahu kalau di saham lain seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gini kan. Belinya kecil-kecil, terus kecil-kecil. Nanti akan ada satu momen langsung hajar kanan. Terus beli lagi kecil-kecil. Apakah itu retail? Bukan. Itu bukan retail. Kalau menurut saya itu memang cara pola belinya aja. Dan kalau diperhatikan, memang terkadang asing di beberapa saham memang sering kayak gini. Beli pakai volume kecil-kecil, nanti satu momen tiba-tiba langsung hajar kanan besar. Ya, inti dari semuanya itu apa? Inti dari semuanya mungkin asing mau cari harga average. Kalau asingnya langsung beli gelondongan, mungkin itu mancing banget di publik. Oh, ada CS kan, retail kita kan jahil kan. Ada CS beli Cepin 10.000 lot, nanti retail lain ikutan masuk. Mungkin salah satu trik menyamarkannya, masuknya dikit-dikit deh. Setiap 5 menit masuk misalkan 300 lot tapi dipecah jadi banyak. Terus menit selanjutnya masuk lagi. Jadi gitu terus sampai diakumulasi ternyata asingnya banyak. Kalau kita lihat broker summary tanggal 4, diakumulasi asingnya banyak. Cepin ini. Nah, asingnya banyak ya, ternyata retailnya jualan semua. Nah, kurang lebih kayak gitu buat pola investor asing. Cuma nggak tahu pola ini apakah benar atau enggak, karena ini kan berdasarkan pengalaman yang saya rasakan dari pengamatan saya di saham Cepin gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya pengamatan versi sendiri, silakan share aja, nanti kita bisa diskusi gitu. Oke, pertanyaan terakhir, Pak Frans, kalau gap di IHSG atau saham itu suatu saat akan tertutup atau tidak? Nah, untuk gap saham itu sebenarnya nggak wajib ditutup. Cuma mitosnya adalah gap selalu tertutup.
gap selalu tertutup. Nah, waktu itu saya pernah riset statistik gap. Jadi 80% gap yang ada di IHSG itu ketutup. Cuma masalahnya ketutupnya beda-beda periodenya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, dan seterusnya. Jadi periodenya nggak ada yang fix. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaannya, apakah gap di IHSG itu pasti tertutup atau tidak? Kalau berdasarkan statistik, iya. Cuma pertanyaannya kapan? Bisa besok ketutup langsung, bisa minggu depan ketutup langsung, bisa kapanpun ketutup langsung. Contohnya PTBA ini. PTBA. Nah, PTBA di sini ada gap. PTBA di sini ada gap. Ketutup. Tutupnya berapa lama? 3 bulan baru ketutup. Terus ada gap lagi. Ini udah jalan 2,5 bulan, belum ketutup juga. Apakah akan tutup juga? Ya kalau nanti PTBA naik 2.400 ketutup. Jadi gap itu akan ketutup. Kenapa? Karena harga itu kan akan selalu bergerak. Naik turun. Dan ketika nanti bergerak naik ya pasti akan ketutup. Misalkan call-nya bullish lagi, ya PTBA akan tutup gap ini 3.715 dan berapa nih? Dan 3.398 atau 3.400. Seperti itu Pak, mungkin dari saya buat yang namanya gap gitu. Oke, udah 5 pertanyaan, udah 6 pertanyaan udah dijawab. Nah sekarang terakhir itu kita akan bahas soal yang lagi rame nih, yaitu ACST. Ini anaknya Astra ya kalau saya nggak salah. Nah ACST ini mau red issue sebenarnya udah lewat semua tanggal kumnya, udah akhir kanan. Nah ACST ini gimana? Apakah menarik atau enggak? Nah mungkin saya nggak perlu jelasin red issue-nya itu apa, karena udah dijelasin oleh Pak Hermanto. Terus udah banyak juga video tentang red issue dan segala macam, itu rasanya udah cukup jelas. Cuma dari pandangan saya, dari saya ngelihat, red issue ini rasanya memang ditargetkan untuk berhasil. Berhasil dalam artian apa? Investornya mau tebus. Jadi tujuan red issue itu ada banyak Bapak Ibu. Ada ya ini cari dana buat memang murni untuk fundraising. Ada yang ownernya mau nambah porsi kepemilikan. Contohnya Rimo dulu dilusinya 98% ya kalau saya nggak salah. 98% itu kepemilikan Pak Beni waktu itu langsung naik signifikan pasca red issue. Nah ada juga red issue, intinya red issue banyak lah fungsinya, banyak tujuan dari red issue-nya. Nah kalau di ACST ini memang cukup jelas red issue-nya buat bayar utang ke UNTR atau UT atau induknya, bayar utang ke UNTR. Nah terus gimana? Nah, tadi saya bilang di awal, red issue ini saya rasa akan berhasil. Kalau berhasil artinya apa? Artinya publik akan serap red issue-nya, kemungkinan akan nebus red issue-nya. Nah ini skenario jahat saya. Kalau saya jadi market makernya ACST, ini skenario jahatnya saya ya. Skenario jahat saya adalah, kan udah banyak tuh orang yang beli red issue, udah yang beli ACST dan dapat hak right-nya, ya kan. Nah strategi mereka yang saya lihat itu adalah mereka akan jual right-nya di pasar tunai nanti tanggal 1 sampai tanggal 8 atau masa perdagangan right-nya, ya kan. Nah cuma jahat, ini pikiran jahat saya, semoga nggak dilakukan sama bandarnya. Coba pikiran jahat saya adalah nanti tanggal 1 sampai tanggal 8 itu rate-nya mungkin akan naik, tapi naiknya nggak akan banyak, lalu ditahan dengan tujuan apa? Dengan tujuan investor supaya nebus rate-nya. Jadi offernya ditebelin, sementara rate-nya nggak kemana-mana, dan kayaknya lebih untung untuk tebus daripada rate-nya nggak bisa kejual atau rate-nya dibiarin di
di pasar dan hangus. Jadi akhirnya investor retail maksa nebus, dan setelah paksa nebus kan emiten semua dapat uang. Emiten semua dapat uang, dapat dana lah, dapat dana dari hasil right issue ini. Selanjutnya ya udah, harga sahamnya tinggal diturunin lagi. Jadi walaupun investor retail bisa tebus di 262, ya nanti di marketnya nggak dikasih jualan. Itu cuma pikiran jahat saya aja, cuma semoga enggak. Saya sih berharap semua yang ikutan right issue, baik yang ikut-ikutan atau emang mau ikut right issue ACST ini dari lama, itu saya sih doanya yang baik-baik supaya untung, supaya bener-bener right issue ACST ini jadi pelajaran. Kenapa? Karena cukup jarang right issue yang seperti ini, yang seperti ACST ini. Cukup jarang right issue yang seperti ACST ini, yang memang tujuannya untuk fundraising ini. Gitu sih kalau dari saya tentang ACST. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin nggak punya ACST, nggak usah khawatir. Nggak punya ACST, mau ikutan trading right-nya nggak usah khawatir. Nanti tinggal trading right-nya di tanggal 1 September ya kalau saya nggak salah. Di tanggal 1 September. Seperti itu. Oke, mungkin ACST saya nggak bisa bahas banyak-banyak, cuma ya itu pikiran jahat saya aja kalau saya jadi bandarnya ACST. Gitu, tapi semoga nggak terjadi lah. Semoga semua untung, semoga semua cuan, dan semoga semua bisa belajar dari right issue ACST ini. Karena ke depan akan banyak ada right issue lainnya. Ada Japfa, ada Medco, ada PNBS, ada ASA katanya mau right issue juga. Ada BEX juga yang katanya mau right issue. Jadi ya kita belajar sama-sama lah. Dan pada saat proses belajar itu jangan greedy, itu pesan saya aja satu. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video mingguan selanjutnya.